Kamu mau sedih tapi nggak tahu apa yang disedihkan. Kamu mau marah tapi nggak tahu mau marah sama siapa. Kamu mau ketawa tapi ketawa karena apa ya, Rey, kayak begitu ya. Ada kebingungan yang akan kamu alami di akhir Agustus ini. Dan katanya itu past life influence. Halo Capricorn, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Agustus 2023 untuk Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke, kalau readingan yang perlu kamu ketahui di sisa bulan sudah datang, itu artinya kita akan segera meninggalkan bulan lama dan akan masuk ke bulan baru ya guys. Yang perlu dibereskan silahkan dibereskan, kurang lebih begitu deh. Supaya tidak perlu di carry forward ke bulan berikutnya, terutama itu masalah atau beban guys. Kalian gak capek guys bawa-bawa beban, bawa-bawa masalah dari bulan-bulan sebelumnya. Let's say dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, numpuk semua di Agustus. Dan kemudian akan kalian bawa lagi ke September, bawa lagi. Aduh. Nanti di Desember stres guys kalau terlalu banyak terlalu banyak carry forward ya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu. At least kamu bisa selesaikan yang perlu diselesaikan di akhir Agustus ini supaya tidak terbawa-bawa dan mungkin akan merepotkan di bulan September nanti ya. Yang jelas aku bicara dengan banyak kepi sekaligus, jadi nggak semua kepi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke. Ini akan bersifat general readingannya, bisa tentang apa saja, bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan kamu. God damn it. Apa-apaan ini Capricorn? Ten of Swords ya. Bisa tentang romance, bisa tentang persahabatan atau keluarga. Just take how it resonate to your personal life. Yang pasti jangan dipaksakan ya guys. Aku hanya akan ambil 3 kartu tarot dan 1 kartu oracle untuk readingan ini, karena ini masuk dalam mini video yang durasinya singkat. Jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya guys. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin KPI. Oke. Everything is ready. Let's go. Dari oracle dulu guys, supaya kita bisa tahu pilot readingan ini ke arah mana menujunya. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Kepi di akhir Agustus 2023. Terima kasih. Hops. Capricorn. Yeah. Deep emotion, unknown feeling, past life influence. Oke. Jadi kamu kayak akan galau-galau, nggak jelas begitu guys di akhir Agustus ini katanya. Kamu mau sedih tapi nggak tahu apa yang disedihkan. Kamu mau marah tapi nggak tahu mau marah sama siapa. Kamu mau ketawa tapi ketawa karena apa ya, Rey, kayak begitu ya. Ada kebingungan yang akan kamu alami di akhir Agustus ini. Dan katanya itu past life influence. Influence itu pengaruh ya. Past life itu kehidupan sebelumnya. Jadi kamu akan terkoneksi dengan kehidupan sebelumnya, atau jiwamu akan memancing informasi dari kehidupan sebelumnya di kehidupan yang sekarang yang akan membuat kamu bingung. Kira-kira apa ini yang terjadi dalam hidup gua ya? Dan ini mungkin akan berpengaruh ke fisikmu katanya guys. I don't know why. Even di sini tertulis unknown feelings, perasaan yang tidak diketahui. Tapi itu kayak akan berpengaruh ke fisik kamu. Kamu mungkin akan merasakan kayak feverish, kayak demam-demam ringan begitu. Selain itu juga mungkin kayak sakit kepala, pusing, itu yang paling sering ya guys kalau kita terkoneksi dengan past life information. Tapi tujuannya itu guys untuk menjelaskan sesuatu di kehidupan yang sekarang. Karena after all everything is a cycle guys. Di dunia ini semua yang terjadi yang itu-itu saja. Jadi apapun yang kamu alami saat ini, heartbroken misalnya, patah hati, di kehidupan sebelumnya kamu juga sudah pernah mengalami patah hati. That's why you can survive.
Kamu pasti akan bisa selamat di kehidupan yang sekarang karena kamu tidak sedang menjalani peristiwa baru. Apapun itu ceritanya. Walaupun di kehidupan sekarang kamu bilang, ini pertama kalinya aku mengalami hal yang menyakitkan seperti ini. No, kamu sudah pernah mengalami hal yang menyakitkan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Begitulah kepercayaan tarot ya. Karena kamu main ke tarot, kamu harus bisa open minded dengan informasi seperti itu. Oke? Dan, dan ketika unknown feeling terjadi guys, ini kamu sedang disiapkan untuk rasakan kembali atau mengalami kembali peristiwa yang sudah pernah terjadi di kehidupan sebelumnya di kehidupan yang sekarang, dan itu dalam waktu dekat ya. Makanya unknown feelings ini kok kenapa ya kamu lagi dipersiapkan, berarti ada yang mau hit kamu sebentar lagi. Jadi ketika hit itu datang, hit itu pukulan, bab itu datang, kamu langsung zup ready. Kalau seandainya tadi kamu tidak diingatkan tentang pengalaman di kehidupan sebelumnya, kamu akan kebingungan, ini apa? Kenapa ini terjadi padaku? Aku nggak tahu harus bagaimana begitu. Tapi ketika dari informasi dari kehidupan sebelumnya mengenai peristiwa yang mau terjadi ini diingatkan kembali padamu, jadi ketika dia terjadi kamu udah bisa handle dengan baik ya. Oke, ini akan intense Capricorn, just be careful. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Capi di sisa Agustus 2023. Terima kasih banyak. Oh, gila. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ten of Pentacles, kemudian the Seven of Swords, dan kemudian the Page of Pentacles. Oke. Yang mau dihantam itu adalah keadaan menyenangkan dalam hidupmu yang sudah terjadi cukup lama aku rasa guys ya. Jadi ada situasi yang menyenangkan, everything is under your control, happiness juga di sini, abundance, kelimpahan, karena ini dalam bentuk pentacles. Kemungkinan besar kalau keuangan kamu aman ya, semua cicilan terbayar, semua nggak punya tunggakan, nggak ada utang, gaji semua termanage dengan baik, semua penghasilan bisa termanage dengan baik, ada tabungan, ada budget untuk menikmati hidup. Itulah the Ten of Pentacles in general, oke? Dan kemudian ada kebahagiaan dalam keadaan stabil seperti itu. Itu yang mau dihantam aku lihat dengan munculnya the Seven of Swords di sini. Ya, ini sudah pernah kamu alami di kehidupan sebelumnya. That's why deep emotion, unknown feeling akan kamu alami di akhir Agustus ini. Hantam menghantam ini akan terjadi di bulan September minimal. Bisa jadi di antara September, Oktober, atau November. Tapi kamu dipersiapkan dari sekarang ya. Ini akan menyakitkan to be honest, tapi akan membuat kamu learning something, belajar sesuatu, because this is the Page of Pentacles. Ini adalah kartu belajar, kartu orang yang sedang belajar, kartu orang yang menimba ilmu, kartu orang yang menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Ini akan kamu dapatkan setelah hantam menghantam tadi terjadi. Oke? Contoh guys, supaya bisa kamu kamu bawa ke dalam kehidupanmu. Because this is the Ten of Pentacles, kemungkinan besar ini keluarga besar ya, aman semua guys. Oke, kamu tinggal di sebuah rumah, di situ ada orang tua mungkin, atau ada saudara atau siapapun itu, aman-aman aja. Tiba-tiba salah satunya kena masalah, misalnya hutang, atau misalnya ada yang sakit dan kemudian butuh biaya besar, oke? Dan kemudian satu rumah itu dituntut untuk bisa memberikan partisipasi lah, membantu yang sakit ini, misalnya begitu, atau yang sedang membutuhkan uang ini, oke? Sementara kemungkinan kamu merasa tidak siap secara kemauan gitu ya, kamu nggak, aduh jangan dong gitu ya, aku masih everything is on plan nih, everything is under my control, aku nggak siapin budget untuk membantu orang yang sakit, nah begitu, oke? Dan unknown feelings ini untuk mengajarkan kamu dulu di kehidupan sebelumnya, kamu sudah pernah mengalami ini dan kamu bisa bantu yang sakit itu, even itu unplanned. Even kamu tidak sediakan budget untuk itu, kamu kasih kepingan-kepingan emasmu di 1000 atau 2000 tahun yang lalu untuk membantu dia. So, kamu akan bisa melakukan itu sekali lagi di kehidupan sekarang, dan semuanya akan baik-baik saja. Unknown feelings itu akan kurang lebih begitu ya. Jadi ketika kamu bisa handle unknown feelings ini dengan baik, maka kamu akan bisa handle hantam menghantam ini dengan baik yang mau terjadi minimal September tadi. Itu baru contoh satu aja ya guys, dan akan banyak ceritanya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, karena ini energi banyak orang. Tapi yang jelas, begitu kamu bisa memberi perhatian kepada perasaan yang tidak terjelaskan ini, apa itu rasa itu? Kalian pasti tahu guys, apakah ini kecewa, apakah ini sedih, apakah ini semangat,
Apakah ini sense of belonging? Apakah yang aku rasakan ini adalah ketakutan? Kalian harus bisa rasakan nanti ya. Ketika ada unknown feeling ini, kalian harus bisa analisa seperti apa kira-kira. Observe guys istilahnya. Kamu gak perlu tanya ke orang, aku galau gimana ya, cepat cara jelasin, gak perlu. Kamu tanya ke dirimu sendiri aja, what kind of galau is this? Nah, oke, kalau nanti itu tentang ketakutan, kamu harus bisa handle ketakutanmu di akhir Agustus ini. Karena di September minimal kamu akan berhadapan dengan ketakutan yang besar. Gak main-main. Kalau sampai informasi dari past life sudah dipanggil, itu tidak main-main. Tidak yang biasa-biasa kamu handle, tidak yang biasa-biasa kamu temui masalah yang mau terjadi yang berkaitan dengan ketakutan tadi, tapi yang besar. Oke, jadi manfaatkan sebaik-baiknya unknown feelings ini. Lebih bagus guys untuk solitude. Kalau kita mengalami unknown feelings, kayak kebingungan ini apa begitu, lebih bagus solitude. Ya jangan cari hiburan keluar, enggak. Banyak orang yang akan merasa, aduh kalau galau-galau gimana, happy bro, cekek botol bro, pesta kita party sampai jam 3 pagi. Banyak orang yang begitu, padahal sebenarnya informasi itu datang untuk kamu pahami, bukan untuk kamu hindari. Karena berikutnya kamu membutuhkannya pada sesuatu yang mau terjadi ke depan begitu. Kalau kamu hindari ya kamu gak dapat informasi apapun. Ketika hantam-menghantam tadi terjadi, pingsan lu guys, pingsan lu, karena besar. Stres lu langsung, mental health lu kena. Aku kalau ngomongin tentang mental health gimana begitu ya guys. Oke, semakin kamu mengobservasi dengan tajam, semakin ready kamu untuk menghadapi hantam-hantaman ini tadi ya. Oke, dan lihat guys, hantu di Page of Pentacles ini senyum. Dia tidak sedih. Pelajaran itu didapatkan dalam keadaan senyum. Kenapa? Karena dia sudah ready guys. Ya, dalam masa-masa unknown feeling, mengobservasi unknown feeling atau perasaan yang tidak bisa terjelaskan tadi, dia manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi ketika hantam tadi terjadi, dia bisa mendapatkan pelajaran yang dia perlukan. Dan senyumnya ini bilang, kecil, udah pernah gue alami yang begini di kehidupan sebelumnya. Santai gue, namanya juga hidup. Ngapain dipikirin banget. Nah itulah kata hantu ini yang harus aku sampaikan ke kamu. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu. Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Agustus 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Kepi. Thank you very much. Dadah.